Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Ray Breslin. Dia merupakan seorang ahli keamanan yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk melarikan diri dari penjara. Ruang isolasi terhebat sekalipun dengan mudah dia taklukkan. Dari pengalaman pribadinya, Ray ditugaskan untuk menyusun rencana pelarian sebagai bentuk dari misi rahasia ini. Dia lakukan bersama seorang temannya dari penjara-penjara yang dijadikan celah untuk melarikan diri. Selama 7 tahun, Ray telah memasuki semua penjara berkeamanan tingkat tinggi. Dan dapat dia pastikan, setiap penjara pasti memiliki celah untuk melarikan diri. Pada suatu hari, Ray bersama Lester kembali melakukan percobaan untuk melarikan diri dari penjara milik seorang sipir yang memiliki keamanan cukup ketat. Ray kali ini berada di penjara super rahasia yang memiliki tingkat keamanan yang sangat ketat. Ray mulai mengamati keadaan dari luar penjara untuk mengetahui lingkungan penjara tersebut dan rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh para penjaga. Tak lama kemudian, Ray menemukan kelemahan dari tata ruangan dalam penjara ini, yaitu lokasinya yang dekat pemadam kebakaran yang sangat tidak aman. Kemudian, Ray membuat keributan dengan narapidana lain agar dia bisa masuk ke dalam penjara untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh para penjaga. Kemudian, Ray dimasukkan ke dalam ruangan isolasi yang dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih. Ruang isolasi tersebut memiliki dinding yang terbuat dari beton yang sangat tebal. Tak ada jendela ataupun pintu, yang ada hanya kurungan ram besi yang sangat tebal dari atas. Ray mulai memeriksa setiap sudut ruangan tersebut. Dengan kecerdasan dan pengalaman Ray, dia mampu memanfaatkan barang-barang sampah di sekitarnya untuk dijadikan alat meloloskan diri. Untuk mengetahui kode kunci sel isolasinya, Ray menggunakan wadah bekas susu coklat. Dengan wadah bekas susu coklat tersebut, Ray mengambil sidik jari si penjaga untuk membuka kunci. Setelah itu, Ray mengakali CCTV yang mengarah ke arah selnya. Dia merekam CCTV tersebut saat dirinya belum kabur. Setelah CCTV aman, Ray segera menuju ke ruangan pemadam kebakaran untuk menyamar jadi petugas pemadam kebakaran. Setelah itu, pengalihan pun dilakukan dengan meledakkan mobil yang ada di sana. Dengan kemampuannya, Ray mampu meloloskan diri dengan sangat mudah. Di suatu hari, Ray kembali ke kantor miliknya. Di sana, Ray ditemui oleh seorang agen CIA yang bernama Jessica Meyer. Ray diminta untuk menguji salah satu penjara rahasia bagi orang yang hilang. Ray bersama timnya berdiskusi atas tawaran yang diberikan oleh Jessica Meyer dengan tawaran bonus yang sangat besar. Maka Ray dan timnya setuju menerima tawaran dari Jessica Meyer. Untuk menjalankan misi rahasia ini, Ray berhasil ditangkap dengan identitas seorang teroris dari Spanyol yang bernama Anthony Portos. Setelah itu, timnya segera menyelidiki data tentang Anthony Portos. Dia adalah seorang pemuda yang lahir di Madrid, Spanyol. Ibunya meninggal saat dia berumur 13 tahun dan dibesarkan oleh sang ayah di Amerika Serikat Selatan. Anthony Portos adalah tersangka sebagai perakit bom dalam pengeboman di Amerika Serikat Selatan. Setelah semuanya lengkap, Ray diculik untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian para penculik itu menemukan chip yang ditanam di tubuh Ray. Setelah itu, para penculik mengeluarkan chip tersebut dan menghancurkannya, lalu membius Ray hingga pingsan. Karena chip tersebut dihancurkan, posisi Ray tidak bisa diketahui oleh timnya. Setelah Ray bangun, dia sudah berada di dalam penjara yang sangat berbeda dari biasanya. Kamar penjara di sana terbuat dari kaca yang sangat tebal dan tak ada ruangan sedikit pun untuk keluar, serta CCTV yang mengarah ke arah mereka. Lalu Ray dibawa ke ruangan sipir penjara internasional. Dia mengatakan bahwa Ray tidak akan dibebaskan walaupun ada dalam keadaan darurat. Padahal Ray telah bersepakat dengan agen Jessica Meyer. Jika ada dalam keadaan darurat, Ray pasti akan dibebaskan. Ternyata sipir tersebut yang bernama Hotbase tidak menghargai perjanjian Ray dan Jessica Meyer. Kemudian semua narapidana diarahkan ke Babylon dengan pengawasan yang sangat ketat dan kejam yang dilakukan para penjaga. Di sisi lain, Ray mulai memperhatikan setiap sudut ruangan penjara. Bersamaan dengan itu, ada salah seorang napi yang disiksa hingga tewas oleh para penjaga.
Namun hal itu sudah biasa terjadi di penjara tersebut. Di tengah suasana ramai, Ray didatangi oleh seorang napi yang bernama Emil Rothmeyer. Ray terus memantau semua ruangan yang ada di penjara. Lalu Ray berkata kepada Emil bahwa dia harus bisa masuk ke dalam ruangan isolasi untuk mengetahui situasi di dalamnya. Tiba-tiba Emil menggelar pertarungan dengan Ray agar mereka bisa masuk ke dalam ruang isolasi. Setelah berada dalam ruangan isolasi, di sana terdapat lampu halogen bertenaga tinggi yang digunakan untuk mendehidrasi tahanan. Meski begitu, Ray tetap mampu mempelajari sel tersebut. Karena Lancaster di sana memiliki paku keliling baja, Ray meminta bantuan Emil untuk memberikan sepotong logam dengan lebar 3 inci. Dengan optimisnya, Ray berjanji akan mengeluarkan Emil dari penjara misterius ini jika dia bisa memberikan logam tersebut. Kemudian, Emil menemui Hotbase di ruangan dengan tujuan mengambil logam tersebut di sana. Lalu Emil diinterogasi oleh Hotbase mengenai keberadaan Victor Mannheim. Karena Emil sudah berjanji dia tidak akan memberitahu keberadaan Victor Mannheim walaupun nyawa taruhannya. Karena kesal tidak mendapatkan informasi, Emil disiksa oleh Hotbase. Namun tanpa diketahui siapapun, Emil berhasil mengambil logam yang dibutuhkan oleh Ray. Lalu kemudian Emil memberikan logam tersebut kepada Ray. Dia menceritakan tentang pekerjaannya kepada Emil bahwa dia adalah pembobol penjara. Setelah mendapatkan logam tersebut, Ray kembali menyusun rencana selanjutnya, yaitu pengalihan perhatian untuk memasukkan Emil ke dalam ruang isolasi lagi. Ray terus-menerus memperhatikan sekitar, karena ruangan ini berada dalam ruangan yang terpisah, sekaligus berada di dalam bawah tanah yang berbentuk vertikal berukuran 70:30. Ray terus menjelaskan kepada Emil tentang penjara di sini dengan detail, seolah dia yang merancang dan menciptakannya. Setelah Emil mengerti semua yang dijelaskan oleh Ray, dia segera memancing keributan. Dengan sesuai rencana, mereka berdua pun dimasukkan kembali ke ruang isolasi. Kemudian, dengan logam yang telah disiapkan, Ray memanfaatkan panas lampu untuk mengendorkan paku panel dan melepaskan paku tersebut. Lalu Ray menyuruh Emil untuk mengalihkan perhatian para penjaga untuk memfokuskan perhatian mereka kepadanya. Sementara itu, Ray telah berhasil membuka panel dalam ruangan isolasinya dan menemukan lorong di bawah lantai. Ray akhirnya tahu bahwa penjara ini ada di dalam kapal kargo yang sangat besar di tengah lautan. Ray sempat membuka keran yang ada di sana dan menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Setelah melalui banyak jalan, Ray akhirnya keluar dari penjara dan berada di atas kapal. Melihat kondisi kapal di tengah laut, Ray pun berpikir tidak akan bisa kabur saat ini juga. Lalu dia pun kembali ke dalam kapal. Sementara kapal mulai dipenuhi dengan air dan alarm pun berbunyi. Di tempat lain, Hotbase ditelepon oleh seseorang. Dia diberitahu bahwa Anthony Portos itu hanya nama samaran. Dia memiliki nama asli Ray Breslin. Hotbase juga diperintah untuk terus mengawasi Ray dan memastikan dia ada di dalam penjara selamanya. Sementara di sisi lain, tim Ray terus mencari informasi di mana keberadaan Ray saat ini. Dan akhirnya mereka mulai menemukan petunjuk tentang keberadaan Ray yang ada dalam penjara yang bernama The Tomb. Ternyata penjara itu adalah penjara ilegal yang dimiliki oleh mantan militer yang tidak bertanggung jawab. Namun lokasi tersebut tidak berhasil ditemukan oleh tim Ray. Dalam penjara, Ray dan Emil duduk berdiskusi sambil memperhatikan rutinitas setiap para penjaga. Mereka sangat disiplin dan selalu berganti orang. Oleh karena itu, para pekerja mereka tidak akan pernah berakhir dan mempunyai tugas masing-masing. Hal itu yang membuat Ray dan Emil agak sedikit kesulitan. Setelah itu, Ray dan Emil mempunyai rencana untuk menggali informasi dari seorang dokter yang mengobati Ray saat di ruang isolasi. Akan tetapi, sang dokter pun tidak berkata apa-apa. Melihat tingkah Ray yang sangat mencurigakan, Hotbase memberitakan penjaga untuk memindahkannya ke dalam sel. Lalu Hotbase memberitahu Ray bahwa dirinya sudah mengetahui tentangnya. Oleh karena itu, Hotbase akan menjauhkan Ray dan Emil karena itu akan berbahaya dengan penjara ini. Namun, Ray memanfaatkan informasi tentang Victor Mannheim. Ray berkata bahwa hanya dirinya yang bisa memberitahukan informasi tentang Victor Mannheim.
Dengan imbalan, Hotbase harus membebaskannya. Dan akhirnya Hotbase cukup tertarik dengan tawaran Ray, dan akhirnya dia pun menyetujuinya. Di tempat lain, Emil mulai melakukan kerjasama dengan narapidana lain yang bernama Japet. Lalu Emil memerintahkan napi tersebut untuk bernegosiasi dengan Hotbase agar bisa keluar di atas kapal dan berdoa kepada Tuhan. Dengan imbalan Japet akan memberitahu siapa yang berencana keluar dari penjara ini. Dan akhirnya Hotbase pun menyetujuinya. Saat sudah di atas kapal, Japet lalu menggunakan alat yang sudah dipakai oleh Ray untuk mengetahui di mana keberadaan kapal saat ini. Dan akhirnya mereka mengetahui di mana posisi kapal penjara ini. Ya, kapal ini berada di Samudra Atlantik dekat Maroko. Lalu Ray menemui Hotbase untuk memberitahu tentang keberadaan Victor Manhem. Ray lalu berkata bahwa tempat operasi Victor berada di perbatasan antara Bulgaria dan Rumania. Ray dan Emil mempunyai waktu 24 jam sebelum Hotbase sadar bahwa informasi yang Ray berikan itu bohong. Lalu Ray dan kawan-kawan kembali memancing keributan untuk mengalihkan perhatian. Kemudian kerusuhan pun terjadi yang membuat Ray dan kawan-kawan meloloskan diri dari kapal. Namun Hotbase memerintahkan para penjaga untuk menutup semua pintu yang ada di penjara. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Dalam perjalanan, Japet mendapatkan tembakan pada rusuknya. Namun Ray dan kawan-kawan mampu melarikan diri dari kepungan para penjaga dan terjebak di ruangan mesin generator kapal. Kemudian Ray menyuruh Emil dan Japet untuk menaiki tangga, sementara Ray dia akan pergi mencari ruangan mesinnya. Namun Japet menyuruh Emil pergi dan mengorbankan dirinya untuk menghadapi para penjaga. Tak disangka Japet terbunuh oleh Hotbase dengan banyak luka tembakan di tubuhnya. Di tempat lain, Ray dihadang oleh tangan kanan Hotbase. Namun karena Ray pemeran utama, dengan mudah musuh pun dikalahkannya. Lalu Ray menuju ke ruangan pengemudi kapal untuk mengambil alih sistem yang tersedia di kapal tersebut. Namun tiba-tiba pasukan dari helikopter datang untuk membantu menyerang. Lalu Emil mengambil alih senjata di helikopter dan membantai pasukan yang ada di kapal kargo. Sementara di tempat lain, Ray masih terjebak di ruangan yang akan dikepung oleh Hotbase. Namun Ray sengaja menunggu air memenuhi kapal dan dia pun keluar dari dalam ruangan tersebut. Emil yang menyadari keberadaan Ray, dia segera memberikan tangga ayunan dari helikopter. Saat Ray menaiki tangga itu, Hotbase dan para penjaga datang untuk menggagalkan rencana pelarian Ray. Namun dengan cepat, Emil memberikan senjata kepada Ray. Dan dia pun menembak tangki yang ada di dalam kapal sampai meledak. Hahaha. Singkat cerita, Ray dan Emil sudah berada di darat. Lalu Emil pun dijemput oleh seorang wanita, yaitu anaknya. Ternyata anaknya Emil, dia adalah seorang agen CIA yang menawarkan misi rahasia kepada Ray Breslin. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Emil ini adalah Victor Manhem yang selama ini diburu oleh Hotbase. Ray Breslin melanjutkan misi kantornya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menguji setiap penjara. Tamat.